Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Simulazam dari kelas D4 PE1A. Di sini saya dari kelompok 3 rangkaian listrik akan menjelaskan dan juga memaparkan tentang simulasi Proteus menurut job sheet yang telah kelompok kami kerjakan. Antara lain yaitu simulasi Proteus untuk praktikum hukum ohm, simulasi Proteus untuk praktikum rangkaian seri paralel, dan juga simulasi Proteus untuk rangkaian pengganti. Langsung saja yang pertama, simulasi Proteus untuk praktikum hukum ohm. Pada praktikum ini kami mengamati dan juga melakukan pengukuran pada rangkaian hukum ohm untuk mencari nilai arus pada 5 resistor, yaitu resistor 47 ohm, 100 ohm, 150 ohm, 220 ohm, dan juga 330 ohm dengan menggunakan beberapa sumber tegangan, antara lain yaitu 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, dan juga 10 volt, atau bisa disebut juga dengan hubungan arus sebagai fungsi tegangan, dengan R atau hambatan sama dengan konstan. Selanjutnya kami juga mencari nilai tegangan pada 5 resistor itu dengan beberapa variasi arus, yaitu 2 mA, 4 mA, 6 mA, 8 mA, dan juga 10 mA, atau bisa disebut juga dengan hubungan tegangan sebagai fungsi resistansi, dengan I atau arus sama dengan konstan. Yang pertama, simulasi Proteus pada hubungan arus sebagai fungsi tegangan dengan R sama dengan konstan. Di simulasi Proteus ini untuk mencari nilai arus pada setiap sumber tegangan, kami menggunakan sumber tegangan DC, ampere meter, dan juga 5 resistor, antara lain yaitu 47 ohm, 100 ohm, 150 ohm, 220 ohm, dan yang terakhir 330 ohm. Yang pertama pada resistor 47 ohm. Di sini saya samakan resistornya pada setiap sumber tegangan. Langsung saja saya running, dan pada resistor 47 ohm dengan sumber tegangan 2 volt DC, kami mendapatkan nilai arus sebesar 42,6 mA. Dengan sumber tegangan 4 volt, kami mendapatkan arus sebesar 85,1 mA. Dengan sumber tegangan 6 volt, kami mendapatkan arus sebesar 128 mA. Dengan sumber tegangan 8 volt, kami mendapatkan arus sebesar 170 mA. Dan yang terakhir pada sumber tegangan 10 volt, kami mendapatkan arus sebesar 213 mA. Yang kedua pada
pada resistor 100 ohm. Sebelumnya saya stop post, sudah saya post dulu. Saya ganti resistornya menjadi 100 ohm. Ohm. Dan kemudian saya running. Yang pertama pada sumber tegangan 2 volt, dengan sumber tegangan 2 volt kami mendapatkan arus sebesar 20 mA. Pada sumber tegangan, kemudian pada sumber tegangan 4 volt kami mendapatkan arus sebesar 40 mA. Kemudian dengan sumber tegangan 6 volt kami mendapatkan arus sebesar 60 mA. Dengan sumber tegangan 8 volt kami mendapatkan arus sebesar 80 mA. Dan yang terakhir pada sumber tegangan, dengan sumber tegangan 10 volt kami mendapatkan arus sebesar 100 mA. Yang ketiga, saya ganti resistornya menjadi 150 ohm. Baik, langsung saja saya running. Pada resistor 150 ohm dengan sumber tegangan 2 volt kami mendapatkan arus sebesar 13,3 mA. Kemudian dengan sumber tegangan 4 volt kami mendapatkan arus 26,7 mA. Kemudian pada sumber tegangan 6 volt kami mendapatkan arus sebesar 40 mA. Kemudian kemudian dengan sumber tegangan 8 volt kami mendapatkan arus sebesar 53,3 mA. Dan yang terakhir dengan sumber tegangan 10 volt kami mendapatkan nilai arus sebesar 66,7 mA. Selanjutnya yang keempat, saya ganti resistornya menjadi 220 ohm. Selanjutnya yang keempat pada resistor 220 ohm. Di sini sudah saya ganti semua resistor menjadi 220 ohm pada setiap sumber tegangan. Langsung saja saya running.
Pada resistor 220 ohm dengan sumber tegangan 2 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 9,09 mA. Dengan sumber tegangan 4 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 18,2 mA. Selanjutnya, pada sumber tegangan dengan sumber tegangan 6 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 27,3 mA. Selanjutnya, dengan sumber tegangan 8 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 36,4 mA. Dan yang terakhir, dengan sumber tegangan 10 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 45,5 mA. Dan yang terakhir, saya ganti semua resistornya menjadi 330 ohm. Baik, langsung saja saya running. Pada resistor 330 ohm dengan menggunakan sumber tegangan 2 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 6,06 mA. Selanjutnya, dengan tegangan 4 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 12,1 mA. Selanjutnya, pada sumber tegangan 6 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 18,2 mA. Kemudian dengan sumber tegangan 8 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 24,2 mA. Dan yang terakhir, dengan sumber tegangan 10 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 30,3 mA. Baik, untuk yang kedua, hubungan tegangan sebagai fungsi resistansi dengan I atau arus sama dengan konstan akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Sufyan Tegar Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan Tegar Pratama dari kelas D4 PE1A NRP 0423 040020. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan penjelasan teman saya dari percobaan hukum Ohm bagian 2 atau bagian B. Hasil simulasi Proteus pada hubungan tegangan sebagai fungsi resistansi. Selanjutnya, simulasi Proteus untuk mencari nilai tegangan volt pada 5 resistor. Kami menggunakan voltmeter, resistor, dan beberapa sumber arus, yaitu 2 mA, 4 mA, 6 mA, 8 mA, dan 10 mA. Itu yang pertama pada arus 2 mA. Pada resistor 47 ohm dengan sumber arus 2 mA,
kami mendapatkan tegangan sebesar 0,09 volt. Selanjutnya pada resistor 100 ohm dengan sumber arus 2 mA kami mendapatkan 0,20 volt. Selanjutnya pada resistor 150 ohm dengan sumber arus 2 mA kami mendapatkan 0,3 volt. Selanjutnya pada resistor 220 ohm dengan sumber arus 2 mA didapat 0,44 volt. Selanjutnya pada resistor 330 ohm dengan sumber arus 2 mA didapat 0,66 volt. Selanjutnya pada sumber arus 4 mA. Yang pertama pada resistor 47 ohm dengan sumber arus 4 mA didapat 0,19 volt. Pada resistor 100 ohm dengan sumber arus 4 mA didapat 0,4 volt. Pada resistor 150 ohm dengan sumber arus 4 mA didapat 0,6 volt. Pada resistor 220 ohm dengan sumber arus 4 mA didapat 0,88 volt. Pada resistor 330 ohm dengan sumber arus 4 mA didapat 1,32 volt. Selanjutnya pada sumber arus 6 mA. Pada resistor 47 ohm dengan sumber arus 6 mA didapat 0,28 volt. Selanjutnya pada resistor 100 ohm dengan sumber arus 6 mA didapat 0,6 volt. Pada resistor 150 ohm dengan sumber arus 6 mA didapat 0,9 volt. Pada resistor 220 ohm dengan sumber arus 6 mA didapat 1,32 volt. Pada resistor 330 ohm dengan sumber arus 6 mA didapat 1,98 volt. Selanjutnya pada sumber arus 8 mA. Pada 47 ohm dengan sumber arus 8 mA dapat 0,38 volt. Pada resistor 100 ohm dengan sumber arus 8 mA dapat 0,8 volt. Pada resistor 150 ohm dengan sumber arus 8 mA dapat 1,20 volt. Pada resistor 220 ohm dengan sumber arus 8 mA didapat 1,76 volt. Pada resistor 330 ohm dengan sumber arus 8 mA didapat 2,64 volt. Selanjutnya terakhir pada sumber arus 10 mA. Pada resistor 47 ohm dengan sumber arus 10 mA didapat 0,47 volt. Pada resistor 100 ohm dengan sumber arus 10 mA didapat 1 volt. Pada resistor 150 ohm dengan sumber arus 10 mA didapat 1,5 volt. Pada resistor 220 ohm dengan sumber arus 10 mA didapat 2,2 volt. Pada resistor 330 ohm dengan sumber arus 10 mA dapat 3,3 volt. Oke, sekian penjelasan dari hukum ohm bagian 2 dengan beberapa macam sumber arus. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudi Mas Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum rangkaian seri paralel. Pada percobaan rangkaian seri paralel, kami mengamati dan melakukan percobaan pengukuran untuk mendapatkan nilai arus, total arus, dan tegangan. Untuk R1 terdapat 100 ohm, R2 220 ohm, dan R3 330 ohm. Dengan menggunakan beberapa variasi sumber tegangan, yaitu 10 volt, 15 volt, dan juga 20 volt. Kami di sini menggunakan sumber tegangan volt fase dalam DC, ampere meter, voltmeter, dan juga resistor. Gambar hasil simulasi Proteus untuk rangkaian seri. Yang pertama pada sumber tegangan 10 volt. Pada saat menggunakan sumber tegangan 10 volt, kami mendapatkan nilai arus sebesar 0,0154 ampere. Tegangan volt pada R1 pada 100 ohm sebesar 1,54 volt. Tegangan pada R2 220 ohm sebesar 3,38 volt. Dan yang terakhir yaitu tegangan pada R3 330 ohm sebesar 5,08 volt. Yang kedua, sumber tegangan pada 15 volt. Pada saat menggunakan sumber tegangan 15 volt, kami mendapatkan nilai arus total sebesar 0,024 ampere. Tegangan pada R1 100 atau 100 ohm terdapat sebesar 2,31 volt. Tegangan yang kedua pada 22 ohm terdapat sebesar 5,08 volt, dan tegangan pada R3 330 ohm terdapat sebesar 7,62 volt. Yaitu yang terakhir, untuk tegangan 20 volt pada nilai sumber tegangan 20 volt, kami mendapatkan nilai arus total sebesar 0,0308 ampere. Tegangan volt pada R1 atau 100 ohm dapat sebesar 3,08 volt, dan tegangan volt pada R2 atau 22 ohm 220 ohm terdapat sebesar 6,77 volt, dan tegangan pada R3 atau 330 ohm terdapat sebesar 10,2 volt. Selanjutnya, pada percobaan paralel, kami mengamati dan melakukan percobaan pengukuran untuk nilai arus total ampere I atau arus yang mengalir pada R1 100 ohm, R2 220 ohm, dan R3 330 ohm, dan tegangan volt untuk R1 100 ohm, R2 220 ohm, dan
R3 330 ohm dengan menggunakan beberapa variasi sumber tegangan yaitu 10 volt, 15 volt, dan juga 20 volt. Kami di sini menggunakan sumber tegangan voltase dalam DC, ampere meter, voltmeter, dan juga resistor. Gambar hasil simulasi Proteus untuk rangkaian paralel, sumber tegangan 10 volt. Pada saat menggunakan sumber tegangan 10 volt, kami mendapatkan nilai arus total sebesar 0,176 ampere. Arus yang mengalir pada R1 atau 100 ohm sebesar 0,1 ampere. Dan arus yang kedua, arus yang mengalir pada R2 atau 220 ohm sebesar 0,04 ampere. Dan arus yang mengalir pada R3 atau 330 ohm sebesar 0,03 ampere. Dan selanjutnya kami mendapatkan tegangan volt pada step resistor adalah sama, yaitu sebesar 10 volt. Untuk yang kedua, sumber tegangan 15 volt, kami mendapatkan nilai arus total sebesar 0,264 ampere. Arus yang mengalir pada R1 atau 100 ohm 0,15 ampere. Arus yang mengalir pada R2 atau 220 ohm sebesar 0,0068 ampere. Dan arus yang mengalir pada R3 atau 330 ohm sebesar 0,04 ampere. Dan selanjutnya kami mendapatkan tegangan volt pada step resistor adalah sama, yaitu sebesar 15 volt. Untuk sumber tegangan yang 20 volt, pada saat menggunakan sumber tegangan 20 volt, kami mendapatkan nilai arus total sebesar 0,352 ampere. Arus yang mengalir pada R1 atau 100 ohm yaitu sebesar 0,2 ampere. Arus yang mengalir pada R2 atau 220 ohm terdapat sebesar 0,09 ampere. Dan arus yang mengalir pada R3 atau 330 ohm terdapat sebesar 0,06 ampere. Dan selanjutnya kami mendapatkan tegangan volt pada step resistor yang sama, yaitu sebesar 20 volt. Nah, untuk yang terakhir pada percobaan gabungan seri dan paralel, kami mengamati dan melakukan percobaan pengukuran untuk mendapatkan nilai arus yang mengalir pada R1 100 ohm, R2 220 ohm, R3 330 ohm, R4 470 ohm, R5 1000 ohm, R6 2002 ohm, dan R7 3003 ohm. Dan mencari nilai tegangan volt untuk R1 100 ohm, R2 220 ohm, R3 330 ohm, R4 470 ohm, R5 1000 ohm, R6 2002 ohm, dan R7 3003 ohm. Dan menggunakan
dua sumber tegangan, yaitu 15 dan 20 volt. 15 volt dan 20 volt. Menggunakan sumber tegangan volt dalam DC, ampere meter, voltmeter, dan juga resistor. Nah, gambar hasil simulasi Proteus untuk rangkaian gabungan seri paralel sumber tegangan 15 volt untuk pengukuran arus dalam miliampere yang mengalir di setiap resistor. Pada saat menggunakan sumber tegangan 15 volt, kami mendapatkan nilai arus yang mengalir pada R1 100 ohm sebesar 50,7 miliampere, R2 220 ohm sebesar 45,1 miliampere, R3 330 ohm sebesar 5,63 miliampere, R4 470 ohm sebesar 5,19 miliampere, R5 1000 ohm sebesar 5,63 miliampere, R6 2002 ohm sebesar 0,44 miliampere, dan yang terakhir R7 3,3 ohm sebesar 0,44 miliampere juga. Nah, sumber tegangan pada 15 volt untuk pengukuran tegangan volt pada setiap resistor. Pada saat menggunakan sumber tegangan 15 volt, kami mendapatkan nilai tegangan pada setiap resistor, yaitu untuk R1 100 ohm sebesar 5,07 volt, R2 220 ohm terdapat sebesar 9,92 volt, R3 330 ohm terdapat sebesar 1,86 volt, R4 470 ohm terdapat sebesar 2,44 volt, R5 1000 ohm terdapat sebesar 5,63 volt, R6 2002 ohm terdapat sebesar 0,98 volt, dan yang terakhir R7 3003 ohm terdapat sebesar 1,46 volt. Nah, untuk yang kedua sumber tegangan 20 volt untuk pengukuran arus dalam miliampere yang mengalir di setiap resistor. Selanjutnya, pada saat menggunakan sumber tegangan 20 volt, kami mendapatkan nilai arus yang mengalir pada R1 100 ohm terdapat sebesar 67,7 miliampere, R2 220 ohm terdapat sebesar 60,2 miliampere, R3 330 ohm terdapat sebesar 7,51 miliampere, R4 470 ohm terdapat sebesar 6,92 miliampere, R5 1000 ohm terdapat sebesar 7,51 miliampere, R6 2002 ohm terdapat sebesar 0,59 miliampere, dan yang terakhir R7 3,3 ohm terdapat sebesar 0,59 miliampere juga. Nah, untuk sumber tegangan 20 volt untuk pengukuran tegangan volt pada setiap resistor. Selanjutnya, pada saat sumber tegangan 20 volt, kami mendapatkan nilai tegangan pada resistor, yaitu R1 100 ohm terdapat sebesar 5,07 volt, 220 ohm
terdapat sebesar 9,92 volt. R3 330 ohm terdapat sebesar 1,86 volt. R4 470 ohm terdapat sebesar 2,44 volt. R5 1000 ohm terdapat sebesar 5,63 volt. R6 2002 ohm terdapat sebesar 0,98 volt. Dan yang terakhir R7 3,3 ohm terdapat sebesar 1,46 volt. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ataya dan saya di sini akan meluruskan dan menjelaskan mengenai simulasi Proteus yang digunakan oleh kelompok 3, yaitu rangkaian pengganti, dan juga ini adalah simulasi terakhir yang kami gunakan untuk mencari nilai dari rangkaian berikut. Di sini terdapat dua jenis rangkaian pengganti, yaitu superposisi dan Thevenin Norton. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian superposisi. Baiklah, dapat dilihat pada gambar di sini, yaitu adalah rangkaian superposisi yang dimana terdapat 3 buah resistor masing dan terdapat 3 buah resistor dengan 2 buah resistor berjumlah 100 ohm dan 1 buah resistor berjumlah 330 ohm. Dan juga 2 buah switch atau saklar yang mana akan salah satu output dari saklar akan dihubungkan ke sumber tegangan DC dan satu lagi akan dihubungkan secara langsung dan melewati sumber DC tersebut. Sini kita mempunyai 2 sumber DC, yaitu 6 volt dan juga 7 volt DC. Baik, pada simulasi kali ini dapat kita lihat pada tabel diminta saklar saklar 1 posisi 1 dan juga saklar 2 posisi 1. Pada posisi ini kedua buah kedua buah tegangan DC ini saling bertabrakan ya. Maka terjadilah arus negatif. Oleh karena itu A1 didapat negatif 18,1, A2 didapat negatif 41,8, A3 didapat 32,7. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan pengukuran arus terlebih dahulu sebelum kita akan memasuki pengukuran tegangan. Selanjutnya pada tabel berikut diberitahukan bahwa posisi saklar 1 tetap di 1 dan posisi saklar 2 pindah ke 2, yang dimana akan langsung terhubung dengan rangkaian dan melewati sumber tegangan 12 volt. Tanpa melewati, jadi langsung menjadi 1. Di sini dapat kita lihat bahwa arus sejalan atau tidak ada yang minus, maka didapat untuk A1 yaitu 33,9, A2 26,0,
dan juga A3 7,89. Selanjutnya pada tabel ketiga diminta untuk saklar 1 posisi 2 dan juga saklar 2 posisi 1. Di sini saya memberi keterangan kenapa bisa minus, karena pada ampermeter di Proteus ini dia menggunakan kutub, yang dimana jika arus memasuki kutub positif terlebih dahulu, maka yang ditampilkan pada ampermeter ini akan bernilai positif. Namun sebaliknya, jika arus berjalan melalui kutub negatif terlebih dahulu, maka nilai yang ditampilkan pada ampermeter tersebut bernilai negatif. Oleh karena itu, didapatlah A1 bernilai negatif 52,0 dan A2 bernilai negatif 67,8 dan A3 bernilai positif 15,8. Pengukuran pada arus telah selesai. Selanjutnya kita berpindah untuk mengukur tegangan pada setiap beban yang ada. Sesuai dengan permintaan tabel pertama, yaitu saklar 1 di posisi 1 dan saklar 2 di posisi 1. Maka didapat yaitu untuk di sini kenapa volt ini negatif? Alasannya sama, yaitu karena pada probe di sini atau voltmeter di sini menggunakan probe positif dan negatif. Jika arus itu masuk melalui negatif dulu, maka probe akan menghasilkan maka maka voltmeter akan menghasilkan negatif. Itu juga sebaliknya, jika arus memasuki probe positif terlebih dahulu, maka hasil dari pengukuran akan positif. Sini untuk VR atau volt resistor 1, VR1 didapat negatif 1,81, untuk VR2 didapat negatif 4,18, dan juga untuk VR ketiga didapat positif 7,81. Untuk memenuhi tabel kedua, yaitu saklar 1 posisi 1 dan juga saklar 2 posisi 2. Di sini terdapat perubahan, yaitu untuk volt resistor 1 atau VR1 adalah positif 3,39, untuk VR2 adalah positif 2,6, dan juga VR3 positif 2,6. Terdapat jumlah yang sama. Untuk memenuhi tabel berikutnya, yaitu tabel ketiga, diminta saklar 1 posisi 2 dan saklar 2 posisi 1. Maka akan didapat untuk volt resistor 1 atau VR1 adalah negatif 5,2, untuk volt 2 didapat negatif 6,78, dan VR3 didapat positif 5,21. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian superposisi. Dapat dilihat di atas ini adalah rangkaian superposisi pada simulasi Proteus. Atau kita dapat melihat di atas bahwa itu adalah rangkaian superposisi.
Di sini ini adalah rangkaian posisi untuk simulasi di Proteus. Yang kita butuhkan adalah 4 buah resistor dengan R1 dan R4 berjumlah 100 ohm, R2 berjumlah 220 ohm, dan juga R3 berjumlah 330 ohm. Di sini kita hanya menggunakan satu buah DC atau satu buah sumber DC volt dengan voltase 6 volt dan juga menggunakan voltmeter pada tengah-tengah ini dan juga ampere meter dan 3 buah switch yang dimana S1 ini adalah single pole double throw dan juga S2-nya ini adalah single pole single throw dan S3 sama seperti S1 single pole double throw. Pada tabel superposisi ini terdapat 3 buah tabel yang dimana untuk tabel pertama adalah posisi saklar S1 yaitu ini pada posisi 1 dan juga S2 yang ini yaitu terbuka. Dapat dilihat untuk tegangan 6 volt didapat nilai positif 4,60. Pada tabel kita diminta untuk mencari 3 buah voltase yaitu 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Untuk itu kita telah membahas tentang 6 volt. Sekarang kita akan membahas tentang 9 volt. Pada arus arus DC bertegangan 9 volt ini didapat pada VAB ini adalah A dan ini juga B, maka disebut VAB yaitu berjumlah positif 6,91. Selanjutnya kita beralih pada rangkaian berikutnya dengan sumber tegangan DC 12 volt. Pada sumber tegangan DC 12 volt dapat dilihat VAB ditemukan yaitu positif 9,21. Untuk tabel berikutnya yaitu diminta untuk posisi saklar yaitu S1 di posisi 1, S2 tertutup dan S3 pada posisi 1. Di sini pada tabel ini kita mencari arus yang lewat. Itu kita mulai dari voltase 6. Kita mulai dari 6 volt terlebih dahulu. Nah, pada rangkaian 6 volt ini didapat arus yang mengalir adalah positif 15,5 ampere atau positif 15,5 mili ampere. Untuk voltase 9 volt dapat dilihat jika
jika saklar 2 posisi tertutup adalah positif 23,3 miliampere. Untuk berikutnya yaitu voltase 12 dengan saklar S2 tertutup dapat dilihat yaitu positif 31 miliampere. Kita kembali lagi ke rangkaian dengan sumber tegangan 0 volt. Ya, untuk tabel ketiga yaitu kita akan mencari arus dan tegangan dengan syarat bahwa posisi saklar S1 berada di 1, S2 tertutup, dan S3 berada di posisi kedua. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa voltmeter yang tertera dan juga ampermeter yang tertera yaitu memunculkan angka yang berbeda. Dapat kita lihat untuk voltmeter ini, untuk rangkaian ini dan juga sumber arus 6 volt DC didapat positif 1,16 volt. Dan juga untuk ampermeter untuk arusnya yaitu positif 11,6 miliampere. Kita beranjak ke tegangan 9 volt DC dengan permintaan posisi saklar yang sama. Dapat dilihat bahwa pada rangkaian ini dengan sumber tegangan 9 volt DC untuk voltase didapat positif 1,74 volt dan untuk arus didapat positif 17,4 miliampere. Dan untuk rangkaian berikutnya adalah rangkaian DC dengan voltase 12 volt. Dengan permintaan posisi saklar yang sama, maka didapat untuk tegangan adalah positif 2,32 volt dan juga untuk arus adalah positif 23,2 miliampere. Sekian penjelasan dari beberapa simulasi Proteus yang digunakan oleh kelompok 3. Terima kasih telah menonton. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.